Halo para genjoters yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Private Tutor. Film yang berasal dari Korea Selatan ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang sangat terobsesi dengan dosennya sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja lupakan semua masalah dalam hidup Anda, lupakan mantan Anda, dan mari menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah adegan antara seorang pemuda dan seorang wanita yang sedikit lebih tua dari si pemuda tersebut, yang sedang ingin melakukan kegiatan percocok tanaman. Namun sayang, kegiatan mereka itu pun harus batal terlaksanakan, yang disebabkan oleh si pemuda itu sendiri, yang telah terbangun dari mimpinya. Si pemuda tersebut kita panggil saja dengan nama si Agus. Tidak pakai sedih. Si Agus merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di negara Korea, bagian Tenggara. Ketika si Agus baru saja tiba di kampusnya, di sana ia pun seketika terpana melihat wanita bohai yang melintas di depannya. Dan wanita tersebut tidak lain ialah wanita yang ada di mimpi si Agus di awal film tadi, yang merupakan dosennya sendiri. Kita beri nama si wanita tersebut dengan nama Wati. 점심 먹고 내 방으로 와? 알았어? 안녕하세요, 교수님. Pada saat itu juga, Agus seketika dihampiri oleh seorang wanita yang sepertinya naksir pada si Agus. Ia pun kemudian memberikan Agus sebuah surat untuk mengajak Agus berkencan di tempat dan waktu yang telah tertulis di dalam isi surat tersebut. Dan pada malam harinya, si Agus pun pergi ke sebuah tempat angkringan untuk menemui si wanita tersebut, yang kita panggil saja dengan nama Vina. Dan mereka pun berkencan di sana. Di awal perbincangan mereka, si Vina pun seketika berkata kepada Agus, "Apakah kau menyukaiku?" Mendengar perkataan Vina, Agus pun hanya bisa terdiam, terheran-heran, dan ia pun berniat pergi dari sana. Namun kepergian Agus sempat dicegah oleh si Vina. Bahkan untuk meyakinkan Agus bahwa ia sungguh-sungguh menyukai si Agus, Vina pun dengan rela melepas beberapa kancing bajunya, plus dengan rok mini yang dikenakannya. Dan ia pun menawarkan pada Agus free kegiatan bercocok tanam pada saat itu juga. Namun sungguh membagongkannya si Agus setelah ia tak menghiraukan tawaran dari si Vina, lalu kemudian ia pun pergi meninggalkan Vina yang telah siap santap tersebut. Lanjut cerita, setelah keluar dari ruangan tersebut, secara tak sengaja Agus bertemu dengan Wati yang sedang kehilangan keseimbangan badannya karena kebanyakan minum. Sebagai murid yang baik, lantas Agus pun menolong dosennya itu untuk menemaninya pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, si Wati melihat Wati yang terkapar di sofa dengan body aduhainya membuat isi pikiran Agus traveling kemana-mana. Dan tanpa berpikir panjang, Agus pun seketika mendekat ke arah Wati sembari hendak merogol kebun jagung si Wati, yang sialnya harus terhenti di tengah jalan. Setelah si Wati tersadar dari telernya, Wati pun terbangun dan kemudian ia pun berkata, "Kau mau apa, Agus? Aku ini dosenmu. Main pegang-pegang aja lu, Gus." Agus pun berkata, "Aku menyukaimu, guru. Maukah kau bercocok tanam denganku?" Sembari mengambil air putih untuk ia minum, Wati pun menolak permintaan Agus tersebut dengan alasan si Agus masih anak-anak yang tak cocok jika disandingkan dengannya. Mendengar perkataan Wati membuat Agus merasa malu dan kecewa, dan kemudian ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. 맛집에 더 먹고 와. Di tengah kegalauannya, muncullah sesosok wanita berambut pendek bernama Novi.
Novi dan Agus diketahui telah saling kenal. Agus yang mengetahui Novi adalah sesosok wanita dewasa yang telah berpengalaman dalam bidang bercocok tanam, lantas ia pun meminta bantuan kepada Novi untuk bersedia mengajarinya bagaimana caranya menjadi lelaki yang tangguh, perkasa, tahan lama, tahan banting, tahan air, sehingga bisa menjadi pria idaman para wanita dalam kegiatan bercocok tanam. Wati yang juga telah lama kehilangan sentuhannya dengan tanpa ragu menerima permintaan Agus tersebut. Keesokan harinya, Agus dan Wati pun bertemu di pinggir danau untuk memulai tahap pembelajaran mereka, yang dimana Wati mengajari Agus tahap pertama dalam kegiatan bercocok tanam, yaitu dengan beradu mulut terlebih dahulu, sembari mendikte jenis permainan apa yang disukai oleh lawan jenis, yang dipraktekkan langsung oleh Fani itu sendiri ke si Agus. Sesuai melakukan praktek pertamanya, Fani pun terus mengajari Agus cara bercocok tanam yang baik secara bertahap. Dan mereka pun akhirnya melakukan praktek lapangan dari tahap akhir kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di rumah Agus sendiri. Yang sangat sayang sekali, kegiatan praktek tersebut tak bisa ditampilkan di layar kaca karena pastinya akan terkena dolar kuning atau suspend. Bahkan kegiatan praktek bercocok tanam mereka itu pun hampir terciduk oleh ibu Agus yang secara tiba-tiba membuka pintu kamar si Agus. 갔다 올 때까지 공부하고 있어 정말. 여보세요? 아유 금방 나가 잠깐 기다려. Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu malam, terlihat Agus yang sedang membawa sekantong makanan untuk ia berikan ke si Novi. Setelah sampai di rumah si Novi, ia pun terkejut setelah melihat seorang lelaki bersama si Novi. Novi pun menjelaskan bahwa lelaki tersebut adalah kekasihnya yang setiap sebulan sekali datang menemuinya. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, si kekasih Novi pun menyambut kedatangan Agus dan menganggap Agus hanyalah anak dari tetangga sebelah si Novi. Mereka pun makan dan minum bersama, yang dimana di momen tersebut si kekasih Novi pun curhat tentang hubungannya bersama Novi yang telah terjalin cukup lama. Dan hal itu nampak membuat Agus merasa sedikit cemburu. Hingga pada saat si kekasih Novi keluar untuk membeli tambahan makanan, seketika Agus pun menyergap Novi sembari meluapkan rasa cemburunya setelah mengetahui Novi telah mempunyai seorang kekasih. Dan ia pun meminta Novi untuk mengajarinya praktek bercocok tanam di atas meja. Novi yang awalnya agak sedikit takut ketahuan oleh kekasihnya, namun pada akhirnya karena sudah terlanjur nyaman dengan gerasa gerusuknya si Agus, Novi pun menerima permintaan si Agus untuk mengajari Agus bagaimana caranya bercocok tanam di atas meja dengan baik dan benar, yang mereka praktekkan langsung di atas meja tersebut. Seusai praktek, Agus pun berniat pulang ke rumah. Di saat keluar dari pintu rumah si Novi, barulah di situ Agus bertemu dengan kekasih si Novi yang baru saja tiba dari minimarket. 좋은 밤 보내세요. 좋은 밤. Singkat cerita, kini hubungan Agus dan Novi pun kian dekat. Hingga sampailah di suatu momen di mana si Novi berkata bahwa ia telah jatuh hati pada si Agus. Namun Novi pun berkata bahwa Agus tak perlu membalas rasa sukanya itu kepadanya. Akan tetapi, ia meminta Agus untuk kembali bercocok tanam dengannya sebagai permintaan terakhirnya sekaligus praktek terakhir yang akan ia berikan, karena dalam waktu dekat Novi akan pergi bersama kekasihnya dan tak akan kembali lagi di sana. Dan mereka pun melakukan praktek bercocok tanam tahap terakhir, yang karena adegannya full adegan biru, maka mari sama-sama kita membayangkannya saja. Singkat cerita, Bu dosen pun tiba. Di suatu malam, terlihat Agus yang baru saja tiba di apartemen si Wati. Kedatangan Agus di sana diketahui atas permintaan Wati sendiri yang meminta Agus untuk menemaninya di tengah kegalauannya karena hubungannya bersama sang kekasih yang sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu pun terbukti setelah si Wati menerima panggilan telepon dari sang kekasih, yang hanya membuat Wati semakin sakit hati. Melihat momen tersebut adalah kesempatan emas buatnya, Agus pun tak menyanyiakan kesempatan emas tersebut. Dengan cepat ia pun menghampiri Wati untuk mencoba menenangkannya. Dan hal itu pun mendapat respon yang sangat positif dari si Wati, yang dimana ia pun seketika mendekat ke arah si Agus, dan kalian pasti tahu kan apa yang akan terjadi. 괜찮아요? 이거 아니었어? Seusai bercocok tanam, Wati pun sangat kagum dengan cara bercocok tanam si Agus yang lincah, strong, tahan lama, dan sesuai SOP. Mendengar perkataan Wati, Agus pun terlihat sedikit angkuh, dan ia pun berpikir bahwa inilah hasil dari kerja kerasnya selama mengikuti les privat bercocok tanam dengan si Novi. Dan alhasil, apa yang selama ini ia inginkan, akhirnya telah ia dapatkan. Sebelum pergi dari sana, Agus sempat membisikkan sebuah kalimat yang membuat Wati nampak emosi. Dan kurang lebih beginilah kalimatnya. 총장님이 사랑한다고 속삭여 주셨나요? 이성진! 네가 뭘 알아? Keesokan harinya, Agus yang sebelumnya menolak cinta dari si Vina, secara tiba-tiba ia pun berubah pikiran. Bahkan, ia pun berniat mengajak Vina untuk berpacaran dengan memberikan Vina sebuah bingkisan bunga melati sebagai bentuk pembalasan cinta si Vina yang tak sempat ia ungkapkan di tempo hari yang lalu. Dan hal itu pun dirayakan dengan penuh sukacita oleh teman-teman kampus Agus dan Vina yang berada di sana. Setelah resmi berpacaran, Agus dan Vina pun menikmati indahnya sore hari dengan jalan-jalan di taman berdua, yang diakhiri dengan kegiatan praktek bercocok tanam yang kembali lagi Agus lakukan dengan media yang lebih mudah dan segar. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya si Novi yang telah menghilang dari ruangannya, yang hanya menyisakan pamflet dari si Novi yang tersebar di sudut kota tersebut, yang entah apa maksud dari pamflet tersebut. Film pun tamat. Itulah tadi seluruh ilustrasi narasi cerita dari film yang berjudul Private Tutor. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, and share. Jika ada yang mau request film untuk dinarasikan, tulis di kolom komentar. Saya Bang Ucup mengucapkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye netizen.